Warga Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau saat ini sedang berjuang keras mempertahankan tempat tinggalnya. Mereka diusir paksa dari tanah yang telah mereka diami selama puluhan tahun karena di atas tanah itu pemerintah akan membangun proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Mereka menolak relokasi dan melawan balik penggusuran paksa itu dengan berunjuk rasa hingga akhirnya bentrokan pecah pada Kamis 7 September 2023. Menko Polhukam Mahfud MD Jumat 8 September 2023 menyebut jika hak atas tanah Pulau Rempang telah diberikan oleh negara kepada entitas perusahaan sejak 2001, 2002, dan 2004. Adalah PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan swasta yang diberikan hak atas pengelolaan lahan seluas 17.000 hektar di Pulau Rempang. Dengan kata lain, seluruh Pulau Rempang termasuk area perairannya akan dikelola PT MEG. PT MEG menurut rencana akan membangun Pulau Rempang menjadi kawasan terpadu perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata yang menjanjikan nilai investasi mencapai 381 triliun rupiah. Di pulau ini pula rencananya akan dibangun produsen kaca asal Cina, Sini Group, yang berkantor pusat di Hong Kong. Atas kepentingan itulah, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan merelokasi seluruh penduduk yang ada di Pulau Rempang. Namun ia meminta PT MEG untuk melibatkan warga lokal dalam pembangunan proyek tersebut, termasuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan. Rudi menyebut masih banyak anak-anak kita yang belum bekerja. Saya ingin pembangunan serta pengembangan investasi bisa berdampak langsung terhadap generasi muda Kota Batam pada Selasa 9 Mei 2023. Namun sayangnya, Rudi tidak merinci secara spesifik pekerjaan apa yang dimaksud. Dari penelusuran di internet, PT MEG selaku pemilik hak kelola pulau memang telah membuka lowongan pekerjaan jauh sebelum aparat memasang patok di Pulau Rempang. Inilah beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT MEG. Dalam kualifikasi posisi jabatan, tidak disebutkan persyaratan yang menyebutkan warga lokal Pulau Rempang. Lalu tingkat pendidikan yang disyaratkan yaitu minimal SMK, D3, S1 sampai S2 yang berpengalaman menangani proyek. Jika dilihat data Badan Pusat Statistik pada 2021, jumlah penduduk di Pulau Rempang mencapai 7.512 jiwa. Mayoritas warga di sini berprofesi sebagai nelayan dan petani. Jika dilihat dari profil pendidikan, terdapat 2.600 siswa yang tersebar di 24 sekolah dasar dan 1.700 siswa di tingkat SMP. Di pulau ini tidak ada sekolah menengah atas, apalagi perguruan tinggi. Melihat latar belakang pendidikan warga Pulau Rempang dan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, kemungkinan besar warga Pulau Rempang hanya bisa menjadi pekerja kasar atau posisi bawah. Selain itu, tidak mudah pula bagi warga yang telah puluhan tahun menjadi nelayan dan petani beralih profesi menjadi pekerja di sebuah perusahaan. Besar kemungkinan warga Pulau Rempang akan tetap direlokasi karena investasi telah disetujui. Melalui laman situs bpbatam.go.id, BP Batam Selasa 12 September 2023 menyampaikan rilis terbarunya. BP Batam menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak proyek. Hunian sementara yang telah disiapkan diantaranya yaitu Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jamsostek, Ruko, serta rumah. Disebut juga jika setiap orang akan mendapatkan biaya hidup Rp1.200.000 untuk biaya listrik, air, serta Rp1.200.000 untuk biaya sewa per kakak. Sementara itu, hunian tetap berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi di kawasan Dapur 3 Sijantung. Lokasi ini nantinya akan diberi nama Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City yang menurut target dapat dihuni mulai Agustus 2024. BP Batam juga mengklaim di Maritim City akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, dan dermaga untuk kapal nelayan dan transhub. Idealnya, hunian pengganti yang diiming-imingkan itu sudah ada dan dibangun terlebih dahulu, baru kemudian membicarakan proses relokasi. Penolakan dan unjuk rasa warga yang menentang penggusuran, selain karena alasan mempertahankan kampung adat, masyarakat tidak memiliki kepastian akan direlokasi kemana. Terlebih, masyarakat adat di Pulau Rempang menjadi terpinggirkan akibat tidak diakuinya hak atas tanah leluhur yang mereka klaim telah dihuni secara turun-temurun sejak 1834. Investasi memang penting untuk pembangunan Indonesia ke depan, namun mengusir paksa masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu bukan solusi terbaik. Apalagi pemerintah akan berganti pada 2024 dan tidak ada jaminan warga akan mendapatkan kehidupan yang sama dengan kehidupan sebelumnya.